Bab 27, Anda adalah pemimpin yang nakal. Ming Xin berkata dengan kesal, sebaiknya kamu tidak bertindak terlalu jauh dengan berpura-pura. Kamu dan aku sama-sama dipukuli sejak kecil hingga dewasa, dan kami telah menderita luka yang lebih serius dari ini. Kamu benar-benar pintar, kakak muda, kata Duan Musheng dengan senyum malu. 10 hari. Jika Anda masih terbaring di tempat tidur setelah 10 hari, saya akan berhenti memperbaiki perisai. Ketika guru kembali, Anda akan diberi pelajaran, kata Ming Xin sambil melipat tangannya di depan dada. Aku tidak butuh 10 hari. 7 hari sudah lebih dari cukup. Kakak muda, kau boleh tinggalkan aku sekarang. Aku perlu menyembuhkan diriku sendiri. Tidak pantas bagi dua pria lajang untuk tinggal di kamar yang sama. Bah! Ming Xin berbalik dan meninggalkan kakak laki-lakinya. Di luar sudah malam, dan bulan menggantung tinggi di langit. Ming Xin memandang ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang Anda pikirkan, guru? Tunggu, apakah itu surat? Dia melompat ke langit dan menangkap seekor burung pembawa. Setelah membaca surat itu, dia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata dengan heran, bagaimana guru tahu bahwa kakak senior ketiga terluka? Dia melihat sekeliling dan menyebarkan akal ilahi untuk menutupi kekosongan ratusan meter di sekitarnya. Selain beberapa burung yang hinggap di dahan pohon, dia tidak merasakan makhluk atau manusia lain. Ming Xin gelisah dan gugup, dan dia merasa bahwa tuannya sedang mengawasinya dari sudut terdekat. Jadi, dia berlutut dan berkata, Tuan, saya tidak bermaksud kasar kepada Anda. Yakinlah, saya pasti akan bekerja keras untuk memperbaiki perisai dan merawat gunung pengadilan emas dengan baik. Lingkungan sekitar tenang dan gelap, jadi dia bangkit dan menghela nafas lega. Jangan panik. Selama saya mengikuti jalan guru, saya akan baik-baik saja. Ding, kamu telah mendisiplinkan Ming Xin dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Loyalitas Ming Xin meningkat 2%. Luyo duduk bersila di sebuah ruangan dan sedang membaca gulungan manusia di surga. Dia sudah terbiasa dengan perintah sistem yang tidak bisa dijelaskan. Tidak peduli apa yang menyebabkan peningkatan itu adalah berita yang menyenangkan untuk didengar. Untuk mendapatkan kekuatan untuk melihat ke masa depan, kita harus tahu bahwa kita tidak dapat mengatakan apa-apa tentang masa depan. Kekuatan untuk mendengar segalanya, sehingga kita bisa mendengar suara-suara di semua alam sesuka hati. Kekuatan bicara, yang dapat mengubah dunia dengan kata-kata dan membebaskan rakyat biasa dari penderitaan. Luyo menutup antarmuka Heaven Writing. Itu adalah satu-satunya konten yang dapat dibaca di Human Scroll. Sementara sisanya masih merupakan simbol yang tidak dapat dikenali. Saya ingat ketika pertama kali membaca Human Scroll, hanya halaman judul yang bisa dibaca. Tapi sekarang, saya bisa membaca 2 halaman lagi. Apakah karena umur dan basis kultivasi saya telah meningkat? Tujuan kultivasi menulis surga adalah untuk meningkatkan basis kultivasi, tetapi dia hanya bisa membaca konten setelah basis kultivasinya ditingkatkan. Tampaknya menempatkan kereta di depan kudanya. Kamu sengaja mempersulitku, bukan? Luyo merasakan energi di dalam dirinya. Sejak dia melangkah ke alam Sense Condensing, dia telah menyerap banyak energi dengan bantuan avatarnya. Tapi, di hadapan seorang ahli pengadilan ilahi, dia masih lemah seperti semut. Malam itu panjang, dan dia sepertinya tidak punya pekerjaan lain selain membaca. Kata-kata, undian berhadiah, melintas di benaknya, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ini adalah permainan yang membuat ketagihan, dan saya harus menunggu sampai saya memiliki lebih banyak poin prestasi. Keesokan paginya, di markas Azure Dragon Association dekat Sungai Gu. Maksudmu orang yang melukaimu adalah seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berumur 15 atau 16 tahun, dan dia ditemani oleh seorang lelaki tua berumur 70-an atau 80-an, tanya kepala suku, Liu Zhengfeng. Kedua pria yang berlutut di aula memasang wajah panjang dan tidak berani berbicara. Liu Zhengfeng mondar-mandir. Sesaat kemudian, dia berkata lagi, seorang kultivator pencerahan mistik tahap awal dan kultivator badi tempering tingkat ke-7 atau ke-8. Apa yang memberi mereka keberanian untuk memprovokasi asosiasi naga Azur? Saya tidak tahu, Kepala. Kami sedang merekrut murid di Jalan Anyang ketika gadis liar itu tiba-tiba muncul dan melukai petugas Jiang. Kakeknya bahkan berkata, dia berkata. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan meneleponmu secara pribadi hari ini. Liu Zhengfeng mendengus, dan wajahnya tampak bingung dan meremehkan.
Yang membuatnya bingung adalah mengapa seorang kultivator pencerahan mistik memiliki keberanian untuk menantang mereka. Dia tidak berpikir bahwa asosiasi naga azur perlu berurusan dengan masalah sepele seperti itu. Namun, jika dia mengabaikannya, bagaimana mereka akan merekrut murid lagi? Dia perlu mendapatkan kembali martabat. Bawalah 20 saudara bersamamu dan temukan gadis yang melukai petugas Jiang hari ini. Saya mengerti. Kedua pria itu berdiri ketika seorang pria bergegas ke aula sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ketua, seorang gadis ingin bertemu denganmu. Suruh dia pergi." Dia bilang kesabarannya terbatas, dan sampai dia masih bisa mematuhi perintah kakeknya. Dia memintamu untuk melakukan apa yang dia katakan. Ketika dia selesai, pria itu mendongak dan mengintip ke kepala. Melakukan apa yang dia katakan, terdengar seperti apa yang dikatakan seorang senior kepada junior. Bam! Bam! Tiba-tiba, beberapa pria menerobos pintu dan jendela sementara jeritan dan jeritan terdengar dari luar. Liu Zhengfeng sudah dalam mood yang buruk, dan dia bingung saat melihatnya. Apa yang terjadi? Pergi dan lihatlah. Liu Zhengfeng memimpin anak buahnya keluar dari aula dalam. Di atas halaman, Yuan Er kecil berdiri di atap dengan pakaian birunya, memelintir rambutnya dengan satu jari dan menunjuk dengan jari lain ke pembudidaya asosiasi naga azur di bawah saat dia berkata, "Sudah kubilang kesabaranku terbatas. Aku sudah cukup baik untuk tidak mengalahkanmu, namun kamu membuatku menunggu di luar. Beraninya kamu." Dia sangat kuat. Basis kultivasinya harus setidaknya di alam laut Brahma. Apa yang harus kita lakukan? Ketua ada di sini. Kerumunan itu berpisah. Liu Zhengfeng menatap Little Yuan Er dan sedikit mengernyit. "Chief, itu dia. Dia yang melukai petugas Jiang." Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, Liu Zhengfeng berkata, "Dia seorang ahli." Pantas saja. Mata Yuan kecil tertuju pada Liu Zhengfeng, dan dia bertanya, "Apakah kamu kepala asosiasi naga azur?" Kepalanya. Nona muda, Anda harus memahami bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Jangan berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda adalah ahli laut Brahma, kata Liu Zhengfeng dengan marah. Sejak dia masih kecil, Yuan Er jarang meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, jadi dia tidak tahu banyak tentang cara berurusan dengan orang lain. Dia tidak tahu apa-apa tentang menjadi rendah hati atau rendah hati, dan yang dia tahu hanyalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya dengan cepat. "Apa yang kamu bicarakan?" Aku bertanya, "Apakah kamu ketua geng?" Little Yuan Er mengerutkan alisnya. "Saya adalah kepala cabang Anyang Asosiasi Naga Azur, Liu Zhengfeng. Apakah Anda bertanggung jawab atas segalanya?" "Tentu saja." "Bagus. Aku punya tugas untukmu." Di halaman, semua orang menatap dengan hati-hati ke Yuan Er kecil. Liu Zhengfeng agak kesal. Dia mencoba mencari tahu apa yang memberi gadis kecil itu keberanian untuk menyinggung Asosiasi Naga Azur, tetapi pada akhirnya, dia hanya membuang-buang napas. "Cukup. Turunkan dia." Dia melambaikan tangan, di mana para pemanah mulai melepaskan anak panah ke arah Yuan Er kecil. "Kamu adalah kepala yang nakal." Saat dia mengatakan itu, dia dengan ringan menginjak kakinya. Cincin energi beriak keluar dari bagian bawah kakinya. Hanya dalam sekejap, bangunan di bawahnya runtuh dan hancur sementara gelombang energi melesat ke segala arah. "Kamu telah membuka 8 meridian alam laut Brahma." Mata Liu Zhengfeng melebar.